Nah, berarti ini tadi udah tahu kriterianya, udah tahu karantinanya kayak gimana, ada yang ambisius atau enggak, terus ada cerita-cerita. Nah, selama menjabat ini kan berarti Kolis udah dari Agustus kemarin ya? Iya. Nah, itu kan tadi udah katanya udah jalan-jalan kemana aja tuh. Nah, itu programnya apa sih, Lis? Kan tadi Kolis belum cerita apa yang dilakukan ke sana kan, cuman bilang ke Jember lah, ke Semarang, ke mana itu. Tapi programnya apa sih? Atau itu sudah ada program dari yayasannya atau gimana? Kalau kegiatan sebetulnya dari yayasan sudah ada listnya sih Mas. Tapi kita sebagai winner kita diberi kesempatan buat misal kita punya inovasi apa, kamu pengen kerjain apa, kamu pengen punya program seperti apa. Nah itu diterima juga sama organisasinya gitu. Kalau kegiatan kemarin sih kebetulan di beberapa daerah kita datang ke sekolah. Jadi kita langsung kasih edukasi dan kita kenalkan. Kebetulan kan kemarin aku punya campaign juga namanya budaya Indonesia. Jadi aku bawa buku pop-up yang aku buat sendiri. Jadi kayak buku timbul itu loh Mas. Jadi kayak buku timbul itu 3D gitu ya. Nah aku berikan ke mereka karena beberapa daerah yang kita datangi itu memang mungkin kalau dari segi fasilitas sosial media atau mungkin fasilitas yang lainnya itu masih kurang. Jadi mungkin di situ mungkin untuk HP dan lainnya mungkin agak susah. Nah kita mikirnya juga kalau misal aku berikan buku pop-up itu ke anak-anak, aku mikir lebih mengurangi penggunaan sosial media juga pada anak-anak. Karena memang kalau kita tahu generasi muda banyak sekali mereka penggunaan sosial media terlalu kenceng kan. Bahkan mereka kayak terlalu fokus sama HP dan lainnya gitu. Betul. Nah di situ kayak kita datang langsung ke sekolah, kita kenalkan budaya Indonesia dan itu pun kita nggak hanya lingkup provinsi yang kita datangi. Jadi misal aku datang ke Jawa Timur pun aku kenalkan budaya provinsi lain juga. Aku ke Cirebon juga aku kenalkan provinsi yang lain juga. Jadi kita saling melengkapi dan saling tahu. Berarti itu tugas itu bareng sama putrinya juga apa? Iya. Kalau semisal waktunya kebetulan masih sama karena kan kita menyesuaikan juga kebetulan aku kerja dan yang jadi putri kebetulan masih kuliah juga kan. Jadi kita tiap waktu yang semisal kita bisa bareng ya bareng. Kalau semisal ternyata ada satu tugas aku harus sama runner up atau putri yang harus sama runner up ya disesuaikan. Kayak gitu berarti ada kayak apa ya? Saling melengkapi gitu. Iya, terus sama ada programnya. Jadi bukan cuman ya selesai menjabat selesai kan kadang kayak sorry ya kadang ada pageant yang bukannya gimana tapi mereka selesai acara ya udah kelar beres pulang gitu loh. Iya, seolah-olah tuh kayak acara itu hanya kayak semacam perlombaan di atas panggung, turun udah gitu. Selesai. Karena PPKI ini ada programnya sendiri. Dan patut untuk diikutin juga sama teman-teman sekalian karena memang jelas. Betul. Bukan yang abal-abal. Abal-abal saya nggak mau, Mbak. Baik, Bapak Nadir, baik siap. Berarti ini kita apa ini? Berarti kalau tadi kita udah program, Kolis sudah cerita. Berarti mungkin kita kita ngomongin tentang apa sih budaya yang pengen Kolis kenalkan tuh budaya seperti apa sih? Kan ini judulnya dia udah putra-putri kebudayaan nih. Nah, tuh. Jadi sebetulnya kalau semisal kadang-kadang orang mikir, oh ya ini budaya ini lebih baik sama daripada budaya ini gitu. Kalau di sini sih aku lebih mengenalkan kalau setiap budaya itu punya keunikan masing-masing. Gitu. Kita nggak bisa membandingkan budaya kita sama budaya orang lain. Gitu. Kita punya budaya yang menurutku itu bisa jadi keanekaragaman yang patut kita banggakan gitu kan. Terus tambah lagi ada satu nilai yang selalu aku tanamkan sih Mas, misal aku datang ke suatu tempat yaitu toleransi gitu. Apalagi kita bawa budaya kan. Jadi ketika aku datang aku ditakutkan, oh ya kamu kan orang Jawa, aku kan orang Sunda misal kayak gitu. Nah di situ aku lebih mengutamakan kayak sebetulnya di antara dua budaya itu muncul saling kepedulian yaitu toleransi. Betul. Jadi di situ kayak kita walaupun budayanya beda-beda tapi kita tetap Indonesia gitu. Kalau semisal budaya yang pengen kenalkan sih sejauh ini semua budaya yang aku datangin aku pengen bawa juga sih Mas. Kayak artinya kemarin misal contoh kemarin waktu ke Cirebon gitu. Kita mungkin tahu kalau misal Cirebon itu terkenal dengan batik Megamendung. Tapi di sana kita bisa lihat secara langsung pengrajin batik itu seperti apa. Ternyata setiap batik itu punya filosofinya masing-masing gitu. Bahkan di Cirebon juga punya banyak keraton-keraton yang nilai historisnya juga tinggi. Jadi orang-orang mungkin yang dulu masih mikir datang ke keraton atau datang ke museum itu masih mikir kuno, masih mikir kayak hal-hal yang terlupakan lah. Nah, gitu. Jadi aku ingin menunjukkan kalau misal anak muda itu juga sebenarnya asik kalau misal kita main di situ. Bener sih. Orang aku aja kalau misal ke Jogja atau ke Solo tuh sebenarnya pengen ke keratonnya. Iya, sama. Kayak pengen ngerti
kayak gimana sih orang dulu tuh kalau hidup tuh kayak gimana di keraton yang istilahnya kalau orang sekarang kan ngomong kalau di keraton tuh terkungkung dan lain sebagainya. Katanya. Iya, makanya pengen ngerti aja gitu loh sebenarnya yang kehidupan di dalam terjadi itu seperti apa gitu. Makanya kalau jalan-jalan ke tiap kota atau daerah jangan cuma ke kafenya doang. Iya, kebanyakan generasi sekarang gitu ya. Iya. Yang penting misalkan jatuh ke Jogja, kafe yang lucu apa Betul. gitu. Yang Instagramable dong. Aduh. Sekali-sekali Instagram isinya museum atau apa ya? Saya tak ada lo Instagramku. Isinya show, mohon maaf. Tapi emang bener sih kayak waktu itu ke Solo, aku tuh seneng banget jalan ke museum batiknya Dandar Hadi. Iya. Itu kan wah itu pengetahuan tentang Batik ya. Tuh bener-bener kayak dikupas semua di situ bener-bener yang apa ya? Kalau kamu keluar dari situ rasanya tuh kayak wah penuh banget nih informasi tentang batik yang ternyata selama ini nggak pernah kita tahu dari apa ya? Iya. Dari TV mungkin juga kurang dari internet buku juga kurang. Kita tahu langsung ke sumbernya, misalnya kayak gitu. Kayak tadi Kolis bilang ya. Iya, jadi kita bisa ini ya, sebenarnya studi lapangan, terus kita mensosialisasikan lewat sosial media yang ini ya, platform yang paling. Dan itu tugasnya putra-putri kebudayaan atau putra duta-duta yang lain gitu. Sesuai judulnya masing-masing lah ya, kayak gitu. Apa yang sudah dia rasakan, apa yang istilahnya pengetahuan dia tentang kebudayaan dan lain sebagainya. Ada sosial media, ya kita sharing di situ. Sama nih kayak kita di Pageant Podcast kan kita juga sharing. Jadi kita nggak ngomongin apa ya gosip-gosip yang nggak penting yang gitu ya. Jangan tidak. Enggak lah ya, kita kupas itu biar nggak usah deh kita yang positif, kita memberi energi yang baik ya di sini ya. Jadi biar apa ya, istilahnya mungkin kalau dulu tuh ada image pageant itu yang kurang baik gitu. Kadang kan ada tuh sering juga kan kita dengar ini anak ikut pageant biar naikin pamor, naikin apa kayak gitu. Ya, pansos. Nah, pansos atau apa. Nah, sebenarnya bukan itu gitu loh yang bisa kita dapatkan dari dunia pageant. Nah, menurut Kolis sendiri gimana nih kalau ada orang atau oknum lah kita ngomongnya, oknum yang ikut ajang kayak gini hanya untuk sekedar dapat selempang buat tampang kayak gitu gimana? Sebagai seorang putra kebudayaan. Kalau menurutku sendiri sih itu mungkin kan sebuah perspektif orang lain kan Mas. Ibaratnya kayak misal aku pun ketika aku ikut ajang pasti nggak semua orang suka. Dalam artian kayak nggak setuju ataupun yang lainnya gitu. Tapi aku sendiri selagi kalian ikut pageant itu dalam artian positif, itu sebagai salah satu upaya kalian buat pengembangan diri, tetap jalankan aja, nggak usah mikirin omongan orang. Kalau misal ada orang yang ternyata tujuannya seperti itu ya urusannya masing-masing sih. Apalagi karena sebenarnya kalau kita bisa lebih luas, kita mikir pageant itu kan mungkin hanya sebatas kita pakai selempang, kita kelihatan wah dan lainnya gitu. Tapi di luar dari situ, kita juga bisa menggali informasi, kita dapatkan pelajaran baru, cara personal branding seperti apa, kita dapat relasi juga. Apalagi kalau misalnya kita ikut pageant, mungkin teman-teman juga, misal kalian ikut pageant, kalian bisa manfaatin buat membentuk networking yang bagus. Apalagi ketika kalian dalam waktu kalian nanti akan kerja, kalian akan kuliah, banyak sekali kesempatan-kesempatan yang bisa diambil dan bisa dimanfaatkan sebetulnya gitu. Sampai yang kayak diomongin Gideon juga emang karena pasti di CV bakal dilihat juga prestasinya apa gitu kan. Ini kayak gitu. Kalau kita nggak pernah punya prestasi ya nilai jual kita kayaknya akan berkurang gitu loh, benar sih. Betul. Value-nya Value, betul kata Ibu Kirana, value. Oh iya. Kalian bertanya deh, kan ini ada berarti ini ya, kayak ada perbedaan nggak sih sebenarnya dari 2018 ketika awal diadain sama 2019 gitu deh? Kalau mungkin dari segi progres ada sih Mas, karena memang kita pengennya setiap tahun lebih baik lagi, apalagi 2018 pemilihan pertama pasti mungkin tetap banyak kekurangannya gitu. Nah, mungkin itu diperbaiki di 2019 dan mungkin 2019 pun bisa dikatakan juga belum terbaik sempurna. Jadi masih kita sempurnakan lagi di 2020 gitu. Tapi mungkin kalau dari segi kemasan sih tetap sih kita upayakan lagi setiap sesinya itu menarik dan membuat kita juga pengen persaingan antar finalis itu makin ketat juga. Apalagi kayak apa yang namanya? Perbaikan kualitas finalis kan juga bisa membranding PPKI juga kan. Kalau finalisnya bagus, nanti PPKI juga kelihatan angkat juga sih. Karena mereka masih nge-branding PPKI itu sendiri. Karena ajang baru ya itu. Kalau nggak unik dan nggak menarik,
orang mungkin nggak bakal banget. iya. Iya, kan nggak memandang bakal. sebelah mata Bener. Iya, juga betul. kan. Ini ajang apa sih namanya cuma Iya. duta kebudayaan tapi nggak ada esensinya kebudayaannya kayak Bener. gitu. Tapi kemarin juga sebenarnya tahun pertama tuh aku bilang cukup hebat lah karena bisa mengirimkan salah satu juaranya, salah satu top 5-nya itu ke ajang internasional. Nah, itu yang mau tanyain juga Iya. nih. Apakah ada apa ya, kedepannya PPKI akan mengirimkan Lagi atau putra atau putrinya ke ajang internasional lewat jalur PPKI misalnya kayak gitu? Kalau kontrak awal sih Mas, kita masih di kontrak 5 besarnya. Itu nanti kedepannya kita belum tahu sih tapi lisensi seperti apa. Tapi kemungkinan ada. Tapi kita nggak bisa menentukan juara 1, 2, 3, 4, 5-nya yang mana bakal- dikirim gitu. yang bakal maju mana siapa? yang lebih siap sih. Mana Oke. yang lebih siap dan Itu dulu dikirimnya di ajang apa? apa sih? Bali itu ya Putri Bali. Bali sama- yang dari Bali pernah, yang dari Jawa Timur pernah. Oh, 2 kali berarti Iya, malah. 2 kali. Dan itu Hmm. dua-duanya putri. Putri semua. Nah, salah satunya yang dari Bali itu sekarang ikut AWBC batch keberapa tuh terakhir kemarin. Dia Bali 7. Farum. Nah, dia lolos. Diva Arum itu Iya, ya Diva Arum. ke Korea kalau nggak salah Iya. ya. Ya, dia maju ke Korea, terus yang dari Jawa Timur itu first runner up-nya itu maju ke Di Cina ya. China kalau China nggak atau salah. iya China. Dari- Sebelum cororong menyerang lah pokoknya. Nah, teman-teman ada kesempatan buat ke luar negeri juga buat ikut Betul. ajang. Iya. Enggak berarti bukan abal-abal Ah, ya. itu. Berarti memang mereka Mempersiapkan. mempersiapkan tuh dengan sebaik mungkin, bahkan Ya, ada betul. sampai ke ajang internasional Internasional. gitu Nah, loh. siapa Bahkan tahu kemarin- Kolis yang dikirim habis itu. Bahkan kemarin juga salah satu dari top 5-nya kita yang angkatan 2018 itu dikirim kayak konferensi internasional Mas. Wow. Jadi kita fokusnya nggak hanya ke pageant internasional, tapi Aha. mungkin ketika kamu cukup punya kemampuan Aha. untuk ikut konferensi internasional, kita kirimkan juga. Tuh, banyak banget Jadi kesempatannya Bang, berarti ya. bisa ini ya, memanfaatkan platform dari PPKI PPKI itu, itu. Putra Putri Indonesia untuk lebih memperkenalkan Iya, negara Indonesia. kita. Betul, kan. betul. Keren banget sih, salut lo. Ajang baru 2 tahun tapi sudah berhasil memberangkatkan beberapa anaknya ke ajang internasional. Bukan hanya pageant ya, bahkan ke konferensi tingkat internasional. Wow, keren banget. Tara, kalau butuh trainer ya, ada kita bertiga di sini. Tetap kita promosi. Jangan gitu, ntar aku dikira ini loh. Tapi siapa tahu malah lolos. Nanti mungkin siapa tahu dipanggil juga karena ngelihat kemampuan dari Baiklah. Tapi aku kayaknya bakal dihujat nanti sama finalis lain. Anda yang dihujat. Iya, Kan ini kita tiga regional ya, Pak. directornya PNS gitu. Aduh, tidak. Enggak, kita tetap profesional kok. Profesional, Kak. Profesional. Iya. Jadi tetap undang kami. Iya. Nah, mungkin ini nih buat apa ya? Closure buat penutup Kolis kali ini. Kalau yang mau ikutan nih PPKI, siapapun itu, cowok cewek, siapa yang mau ikut ajang PPKI, apa sih yang harus dipersiapkan? Persiapkan. Penting banget nih. Kan Kolis sudah menang nih, berarti kan udah tahu nih apa yang harus di checklist kotak-kotaknya. Menurut Kolis apa aja yang harus dipersiapkan? Kalau yang pertama menurutku lebih ke mental sih Mas. Oke. Karena itu penting. Jadi mau sepinter apapun, persiapan kalian sematang apapun, kalau misal kalian nanti mental waktu karantina kalian anjlok atau tiba-tiba drop ngelihat finalis lain, itu juga nggak berguna kan persiapan kalian gitu. Terus yang kedua, lebih ke kemampuan diri sih, fokus ke diri sendiri, nggak usah mikirin, aduh kalah gitu, nggak usah mikirin. Apalagi semasa sekarang kan mungkin muncul beberapa kayak hot pick atau apa ya, orang favoritin ini gitu kan. Nah itu kita kan juga belum tahu kan di karantina nanti seperti apa, eksekusinya belum kita jalankan, jadi nggak usah terlalu mikirin itu sih. Terus yang ketiga, benar kata Mas Sani tadi, lebih ke advokasi sih, karena memang kita di PPKI butuh platform yang besar juga, apalagi PPKI salah satu ajang yang menurutku bisa dijadikan platform yang besar juga buat teman-teman dalam mengembangkan kegiatan sosialnya kita gitu. Jadi kita bagusnya misal kita sebelum ikut ajang kita punya sesuatu dulu, bekal dulu lah gitu. Jadi ketika di sana kita keluarkan senjata-senjatanya. Berarti tadi mental, Mental. terus advokasi, terus apa lagi tadi yang kedua tuh? Apa sih barusan diomongin lupa, ya udah cek aja sebelumnya nanti lah ya pokoknya. Iya. Saking merhatiinnya. Iya. Bener sih, kita sampai ngeblank lah apa aja. Enggak, Kita butuh. karena kita kan nggak mau ikutan kan. Jadi, Ya kita mau ikutan. Kita jadi juri itu enggak.
Oke, ini buat Kolis nih. Biasalah di sesi terakhir kita ada namanya rapid fire question. Nah, ini aku contohin ya, Kak Sani kasihan Kirana udah sering nih. Ntar dia salah lagi. Oke, jadi istilahnya kayak gini. Rapid fire question itu kami akan menyebutkan 1 atau 2 kata, lalu Kolis akan menyebutkan balik apa yang terlintas di pikiran Kolis ketika mendengar kata itu. Secara spontan. Spontan aja jadi. Tapi bebas, nggak mesti cuma 1 kata. Boleh misalnya apa gitu misalnya. Nih aku kasih nonton ke Sani ya. Jeng jeng jeng. Jangan kembang kempis gitu. Pintu terbuka. Good. Nah, jadi pertanyaannya akan berhubungan ataupun tidak berhubungan dengan sama Kolis. sekali. Ya, bahkan yang sama sekali nggak berhubungan ada loh. Ya. Kalau aku pintu hati. Bucin, Bu. Dalam. Aduh. Oke, siap ya Kolis ya? Siap. Deg-degan boleh kok. Ini tegang nih. Pertama ya. Yang paling gampang dulu, PPKI. Bagus. Oke. K-pop. Idol. Ternyata anak K-pop dia. Fansnya Blackpink. Oh my god. Jangan salah. Salah. Oke, next. Jawa Tengah. Gayeng. Milenial. Kekinian. Nah ini. Sadar budaya. Sadar. Salah ngulangi pertanyaan. Bagaimana itu ya? And then pisang goreng. Enak. Oke, and the last one is Kolis itu Bertanggung jawab. Bapak-bapak banget. bertanggung jawab jare Siaga suami siang antar jaga. Sumpah bapak-bapak. Tanggung jawab. Anak-anak kita nanti. Baiklah. Ini podcast kita berubah jadi dagelan ya. Tiba-tiba mikir. Tuh buat calonnya Kolis bertanggung jawab belum? Gak usah khawatir, Kolis bertanggung jawab kok. Mas. Aduh, makasih ya Kolis ya. Thank you so much Kolis. Ada pesan-pesan buat temen-temen yang mau ikut PPI atau pageant lain bisa disampaikan. Oke. Buat teman-teman yang semisal kalian pengen ikut pageant ataupun PPKI dan lainnya, kalau dari aku sendiri, anggap aja pageant yang kalian ikut itu bukan hanya sebatas untuk memamerkan diri kalian, gitu. Tapi di situ ada kalian bisa mengembangkan diri, menjalin networking, kalian juga bisa kontribusi, apalagi ajang seperti ini tuh biasanya punya banyak link yang bisa kalian jelajahi, terus banyak juga pelajaran. Selain selain kalian dapatkan dari segi materi, ternyata di luar dari situ ada yang lebih penting lagi dan itu bisa bermanfaat sampai kalian tua. Yes. Nah, makasih ya Kolis sudah menjelaskan apa itu PPKI, bagaimana PPKI. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum pernah tahu putra-putri budaya di Indonesia itu seperti apa, habis nonton ini pasti kalian akan mudeng dan tak mudeng apa ya bahasanya? Paham. Nah, paham sama PPKI dan siapa tahu mau ikutan juga kan? Iya, silakan didaftar. Siapa tahu ada provinsi mana yang belum terwakili. Ya, masih dibuka untuk saat ini. Boleh, jatuh 2 nanti. Atau mungkin tahun depan, Mas. Tahun depan bisa. Tahun depan baiklah. Terus aku diguru. Tadi jadi anak pembangkang dan Gak mau aku. Nah, teman-teman juga jangan lupa buat like, subscribe. Dan juga ini yang komen, siapa tahu ada saran, kritik yang membangun, boleh banget. Atau mungkin mau request siapa yang mau didatangkan ke sini atau pageant apa yang sekiranya teman-teman pengen tahu nih, pengen gimana, diangkat boleh aja di ya. bawah. Karena emang kita di sini mau membantu teman-teman pageant atau orang organisasi atau
orang yang berada di belakang layarnya untuk tahu nih, oh ternyata ada yang seperti ini nih yang belum pernah kalian. Ada saling berbagi informasi. Betul. Yes, Jadi ini tidak tertutup untuk tidak hanya untuk pageant-pageant yang gede-gede banget lah ya. Kita pageant-pageant yang baru 2 tahun kayak PPKI pun bisa. Ya karena kan kita kan informatif ya kan. Betul. Oke. Karena pageant itu untuk dinikmati, No fake, no drama, and keep being you. Bye-bye.